Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi video kali ini saya ingin membahas tentang salah satu lembaga keuangan mikro syariah, ya, yaitu yang kita kenal dengan BMT, ya, Baitul Mal wa Tamwil. Ya. Kita akan jelaskan beberapa item yang masuk dalam permasalahan BMT. Pertama, nanti kita bahas tentang apa sih terminologi dari BMT. Kemudian yang kedua, bagaimana sejarah berdirinya BMT, ya, sejak masa Rasulullah mungkin sampai masa-masa perkembangan Islam dan tentu sampai masa modern seperti sekarang ini. Dan yang ketiga, apa sih fungsi dari BMT itu, ya. Dan kemudian mungkin kalau masih ada waktu kita akan menjelaskan bagaimana legalitas dan kondisi terkini, ya, di era modern tentang eksistensi BMT bagi bagi manfaatnya bagi perkembangan ekonomi dalam masyarakat muslim, ya. Nah, yang pertama kita bahas dari terminologi. BMT itu singkatan, ya, dari kata Baitul Mal wa Tamwil. Coba kita petakan satu-satu, ada Baitul Mal, ada Tamwil di situ. Bait itu bahasa Arab, al-mal tentu harta. Bait itu artinya rumah, al-mal itu harta. Jadi ketika kita bicara tentang Baitul Mal itu artinya rumah yang berfungsi, atau mungkin kalau berkembang sekarang tempat yang berfungsi untuk mengumpulkan harta-harta sosial. Nah, ini kalau kata sosialnya ini spesifik, ya, pengertian berikutnya. Kemudian yang kedua ada tamwil. Tamwil itu adalah aspek bisnisnya, ya. Jadi bagaimana mengelola keuangan menjadi sebuah atau sehingga mendapatkan keuntungan, ya, yang tentu saja orientasinya untuk meningkatkan kesejahteraan di masyarakat mikro tentu saja. Nah, bagaimana? Nah, itu terminologinya, ya, terminologinya. Jadi secara definisi Baitul Mal wa Tamwil itu, Baitul Mal artinya rumah harta, wa Tamwil dan rumah pengelolaan harta untuk kepentingan bisnis, itu tamwil. Maka dari pengertian itu kita bisa mendapat dua hal. Yang pertama, BMT itu bisa berfungsi sebagai pengumpul dana sosial dan distribusi dana sosial yang tidak boleh untuk bisnis. Yang kedua yaitu Baitul Mal. Yang kedua adalah BMT itu bisa berfungsi sebagai pengelolaan harta untuk kepentingan bisnis, yaitu kata-kata tamwil. Nah, untuk operasionalisasi BMT agar menjadi ideal, ya, menjadi salah satu lembaga yang sesuai dengan misi awal, harus ada balancing antara Baitul Malnya, sosialnya, dengan bisnisnya, tamwilnya. Itu dari segi definisi. Lalu bagaimana dari segi sejarah, ya? Sebenarnya kalau kita melacak dari sejarah paling awal dari peradaban Islam, mungkin kita lihat dari masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah adakah BMT pada masa Rasul? Tentu kalau kita lacak secara otentik, memang tidak ditemukan BMT pada masa Rasulullah. Dulu yang digunakan itu hanya Baitul Mal, ya. Jadi Baitul Mal itu seperti tadi dalam terminologi sebenarnya rumah, ya, tempat berkumpulnya harta, ya, yang berfungsi untuk mengelola keuangan baik pendapatan maupun pengeluaran, ya. Itu pada masa Rasulullah sudah mulai muncul istilah atau lembaga yang dinamakan dengan Baitul Mal. Ini kan berawal dari satu surat di dalam Al-Quran, ya, ketika terjadi perbedaan pendapat pada masa sahabat ketika membagi rampasan perang, ya. Pada saat perang Badar itu kan banyak sekali rampasan perang. Ada perbedaan di kalangan para sahabat, lalu turunlah Al-Quran surat Al-Anfal yang mengatakan bahwa Baitul Mal itu atau ghanimah itu, rampasan perang itu, 1/5 untuk Allah dan Rasulnya, 4/5 dibagikan untuk prajurit perang. Nah, dari ayat itu kemudian Rasul langsung katakanlah melakukan action plan dengan cara mengumpulkan harta-harta rampasan perang itu
yang diantara seperlimanya untuk dikelola atau dikumpulkan dan kemudian didistribusikan sesuai apa yang dituntutkan atau apa yang diperintahkan, yaitu untuk 8 asnaf ya, seperlima. Kalau 4/5-nya kan untuk prajurit perang. Nah dari situ sebenarnya kalau kita lihat sejarah, pertama kali berdirinya Baitul Mal ya, dan mulai saat itulah kemudian berkembang fungsi Baitul Mal ya. Memang tidak dalam bentuk satu lembaga khusus berupa gedung, tidak ada pada masa Rasulullah, tapi hanya sebagai sebuah fungsi aja. Jadi Rasulullah langsung mengumpulkan dana-dana sosial dari kaum muslimin. Kan dana Baitul Mal itu diantaranya dari zakat, dari infak, dari sedekah, dari ghanimah, rampasan perang ya, dan dari dana-dana sosial ya. Tidak dalam bentuk lembaga resmi, tapi Rasulullah mengumpulkan, memerintahkan para sahabat untuk kemudian segera dibagikan dan didistribusikan. Dan biasanya mengacu pada pembagiannya, distribusinya mengacu pada 8 asnaf yang dalam surat At-Taubat itu ya. Itu Baitul Mal pada sejarah-sejarah awal. Kemudian berkembang pada masa Abu Bakar, mulai ada satu lembaga ya. Malah dalam satu literatur disebutkan Abu Bakar juga pernah mendirikan satu lembaga ya di pinggiran kota Madinah yang berfungsi untuk mengumpulkan harta-harta sosial tadi, yaitu Baitul Mal. Terus berkembang ya, karena memang tidak tidak ada kesinambungan secara formil tentang apa yang didirikan oleh Abu Bakar ini. Baru kemudian pada masa Umar bin Khattab, ketika terjadi begitu banyak penaklukan yang dilakukan oleh Umar ya, dari mulai Persia, Romawi ya, semuanya kan ditaklukkan oleh Umar, sehingga ini berdampak pada semakin berlimpahnya harta-harta kaum muslimin ya. Salah satunya diantaranya adalah rampasan perang ya atau ghanimah. Dan disitulah kemudian Umar mulai punya inisiatif dan berinovasi untuk mendirikan Baitul Mal yang berfungsi untuk memanage, mengelola dan mengatur sistem keuangan yang bersifat sosial. Termasuk juga di situ Umar punya inisiatif ya, dalam waktu yang bersamaan mendirikan sebuah lembaga keuangan yang sangat populer yang kita kenal dengan nama Ad-Diwan. Ya, Ad-Diwan itu dalam catatan sejarah merupakan rintisan cerdas dari seorang Umar bin Khattab ya, dalam bentuk lembaga keuangan yang berfungsi memonitor, memanage dan mengatur sistem keuangan negara, Ad-Diwan. Ya, include di dalamnya Umar juga memberlakukan Baitul Mal di situ ya, rumah harta ya yang berfungsi tadi mengelola, mengurus ya pendapatan dan pengelolaan serta pengeluaran harta-harta dana sosial. Jadi memang BMT pada generasi-generasi awal tidak muncul sebagai lembaga bisnis, murni sebagai lembaga sosial ya. Begitu juga pada masa pemerintahan berikutnya, dari mulai Utsman bin Affan ya, Ali bin Abi Thalib, dan terus pada masa perkembangan peradaban Islam ya, fungsi Baitul Mal semakin besar ya. Semakin keberadaan Baitul Mal dalam peradaban Islam semakin menjadi sebuah keniscayaan dan dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting ya. Itu kira-kira awal ya tentang berdirinya Baitul Mal. Jadi sekali lagi memang di sejarah-sejarah awal kita tidak menemukan bahwa BMT itu sebagai lembaga bisnis ya, tetapi murni menjadi sebuah lembaga yang bersifat sosial, mengumpulkan dan menyalurkan dana-dana sosial. Jadi kalau ditanya apakah ada apa itu BMT pada masa Rasulullah, ada, tapi dalam bentuk tadi ya, Baitul Malnya. Nah lalu apa sekarang dalam konteks Indonesia ya, berkembang ada istilah BMT ya. Ini agak panjang ya, rentang waktunya agak panjang, tapi kita loncat saja dalam konteks Indonesia karena ini bagian dari lembaga keuangan mikro syariah ya. Di Indonesia berkembang namanya BMT ya. Jadi sejarah awalnya hanya Baitul Mal, ditambah sekarang Wat Tamwil. Apa maknanya? Kalau Baitul Mal itu bersifat sosial, Tamwil itu bersifat bisnis ya. Jadi BMT yang sekarang berdiri ya, ini memang ada perdebatan, ada yang menyatakan di Indonesia berdiri tahun 1984 ya, ketika aktivis Masjid Salman ITB menggagas satu lembaga keuangan yang berfungsi untuk memberikan pinjaman ya, pinjaman sosial.
Ada lagi yang populer adalah BMT berdiri bersamaan atau setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 91 ya, yang digagas oleh MUI ya, dan kemudian juga ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, yang melahirkan apa yang disebut dengan Pinbook ya. Pinbook itu awal mula sejarah BMT ya di Indonesia secara formal ya. Kenapa itu didirikan? Tentu kan kalau selama ini tahun 91 ya, waktu itu maksud saya, bank hanya hanya difungsikan atau diberlakukan untuk orang-orang yang ada di wilayah-wilayah perkotaan. Tapi kalau orang-orang yang ada di daerah pedesaan ya, kemudian daerah-daerah terpencil, itu tidak mungkin terjangkau oleh bank muamalat pada masa itu ya. Maka melalui inisiatif dari ICMI, MUI pada waktu itu didirikanlah BMT. Salah satu fungsinya adalah agar masyarakat di tingkat grassroots bisa menjangkau keuangan, lembaga keuangan mikro syariah. Dirilah BMT ya. Pasang surut BMT panjang ya, sampai akhirnya sekarang ini kalau kita lihat dari aspek legalitasnya dalam konteks sekarang ya, memang ini sejarahnya panjang ya, dari mulai BMT ada berubah menjadi KJKS, ada lagi kalau dia bagian dari unit namanya UJKS ya, unit jasa keuangan syariah, dan sekarang terakhir ini ada namanya KSPPS ya. Jadi kalau kita lihat dari KSPPS itu apa? Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah ya. Nah, saudara sekalian, dalam konteks kekinian ya, kalau kita lihat fungsi BMT itu ada dua. Kalau dari segi terminologinya tadi ya, yang pertama sebagai lembaga sosial yaitu Baitul Mal, dan yang kedua sebagai lembaga bisnis yaitu Tamwil ya. Ini harus balance ya. Walaupun dari sejarah awalnya BMT itu hanya berfungsi sebagai dana sosial, tapi karena perlu ada pengembangan dan pengelolaan ya bisnis untuk mendapat keuntungan bagi kesejahteraan umat, maka diperlukan ada aspek tamwil di situ, aspek bisnisnya. Nah, bagaimana legalitasnya? Kalau dalam konteks Indonesia sekarang, BMT itu harus di bawah lembaga yang Kementerian Koperasi ya. Dia harus di bawah koperasi. Karena di bawah koperasi, maka dia harus ada di Kementerian Koperasi. Makanya ketika BMT itu berdiri, di atasnya ada lembaga namanya koperasi. Nah, sekarang itu ada yang disebut dengan KSPPS, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, itu di bawah Kementerian Koperasi. Walaupun nanti di sisi yang lain ada juga LKM, Lembaga Keuangan Mikro Syariah ya, dengan terminologi yang berbeda, itu di bawah OJK ya. Tapi tetap ya tidak bisa dilepaskan dari Kementerian Koperasi tentu saja. Hanya memang bedanya kalau LKM, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, yang ada di bawah OJK, itu manajemennya lebih ketat ya. Pengawasannya mungkin hampir sama dengan bank ya, dilakukan oleh OJK. Tapi kalau BMT ya, yang Lembaga Keuangan Syariah yang ada di bawah Kementerian Koperasi ya, yang disebut dengan KSPPS, itu ada dalam kendali dan pengawasan dari Kementerian Koperasi. Itu ya yang bisa disampaikan pada sesi kali ini untuk sementara. Nanti kita lanjutkan apa fungsi dari BMT dan bagaimana fungsi BMT sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang membantu masyarakat kecil untuk pemberdayaan ekonomi. Untuk sementara itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.